Shalom sahabat Petra yang terkasih, kembali berjumpa dalam Embun Pagi edisi Rabu 23 Oktober 2024 yang kali ini bersama dengan saya Pendeta Aditya Krisnugroho dari GKJ Kota Gede. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita terlebih dahulu mohon berkat Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk segala kasih dan kebaikan Tuhan yang senantiasa Kau nyatakan dalam kehidupan kami. Terkhusus di saat ini kami boleh menikmati hari baru yang Tuhan karuniakan bagi kami. Sebelum kami beraktivitas, Tuhan berkati agar waktu yang kami khususkan ini untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan sungguh menjadi waktu yang bermakna bagi kami, sehingga kami semakin memahami akan kehendak Tuhan dan kami mampu menghidupi panggilan kami sebagai pengikut Kristus yang setia di dalam kehidupan kami. Sepenuhnya waktu ini kami serahkan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Sahabat Petra yang terkasih, saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang kali ini diambilkan dari Injil Yohanes pasalnya yang ke-13, ayatnya yang pertama sampai dengan 17 yang demikian. Sebelum hari raya Paskah, Yesus tahu bahwa saatnya telah tiba, bahwa Dia akan meninggalkan dunia ini kepada Bapa setelah mengasihi kepunaannya sendiri di dunia. Dia mengasihi mereka sampai akhir. Selama makan malam berlangsung, setan telah memasukkan niat dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati Yesus. Yesus ketika mengetahui bahwa Bapa telah menyerahkan segala sesuatu ke dalam tangannya, dan bahwa Dia datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah, Dia berdiri dari jamuan makan malam dan melepaskan jubahnya, serta mengambil kain linen dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian Dia menuangkan air ke sebuah baskom dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, serta mengeringkan kaki mereka dengan kain yang terikat pada pinggangnya. Lalu Dia sampai kepada Simon Petrus dan Dia berkata kepada Yesus, "Tuhan, Engkau membasuh kakiku?" Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Apa yang aku lakukan, kamu tidak memahaminya sekarang, tetapi kelak kamu akan mengerti." Yesus berkata kepadanya, "Engkau tidak akan pernah membasuh kakiku." Yesus menjawab, "Jika aku tidak membasuhmu, kamu tidak mendapat bagian di dalamku." Simon Petrus berkata kepadanya, "Tuhan, jangan hanya kakiku, tetapi tangan dan kepalaku juga." Yesus berkata kepadanya, "Orang yang sudah mandi hanya perlu membasuh kakinya, tetapi sudah bersih seluruhnya. Kamu sudah bersih, tetapi tidak semua dari kalian bersih." Sebab Yesus tahu siapa yang akan mengkhianati Dia. Itu sebabnya Dia berkata, "Tidak semua dari kalian bersih." Jadi setelah Yesus selesai membasuh kaki murid-muridnya, memakai kembali jubahnya dan kembali ke tempatnya, Dia berkata kepada mereka, "Apakah kalian mengerti apa yang aku lakukan kepada kalian? Kalian menyebut aku guru dan juga Tuhan. Itu tepat karena akulah Dia. Jika aku yang adalah Tuhan dan gurumu telah membasuh kakimu, kamu pun harus saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan contoh kepadamu supaya kamu juga melakukan seperti yang aku telah lakukan kepadamu. Sesungguhnya aku mengatakan kepadamu, seorang hamba tidak lebih besar daripada tuannya, ataupun seorang utusan tidak lebih besar daripada orang yang mengutusnya. Jika kamu sudah mengetahui semuanya ini, kamu diberkati jika kamu melakukannya."
Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah kita yang merenungkan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Sahabat Petra yang terkasih, ada seorang tokoh yang bernama Robert K. Greenleaf. Beliau seorang pendiri gerakan kepemimpinan pelayan modern, sekaligus seorang penulis ternama. Beliau mengemukakan sebuah teori yang menarik yang disebut dengan teori kepemimpinan pelayan atau servant leadership. Nah, servant leadership adalah model kepemimpinan yang menekankan pada pelayanan kepada orang lain sebagai tujuan utama sebagai seorang pemimpin. Dan menurut Greenleaf, pemimpin yang sejati adalah mereka yang pertama-tama melayani dengan fokus pada kebutuhan orang lain, terutama mereka yang paling rentan dan kurang terlayani. Nah, adapun prinsip-prinsip servant leadership yaitu mencakup 4 hal. Yang pertama, yaitu mempunyai kerendahan hati. Pemimpin pelayan menempatkan kepentingan orang lain di atas kepentingannya pribadi. Yang kedua, melayani terlebih dahulu. Pemimpin pelayan bukanlah seorang yang hanya memimpin dengan kekuasaan, tetapi seseorang yang mengutamakan untuk melayani orang lain. Yang ketiga, yaitu empati. Pemimpin pelayan harus memahami kebutuhan emosional dan fisik orang-orang yang mereka pimpin. Yang keempat dan terakhir yaitu membangun dan memberdayakan. Kepemimpinan yang melayani bertujuan untuk memberdayakan orang lain agar mereka bisa berkembang menjadi lebih baik. Sahabat Petra yang terkasih, menganalisa apa yang disampaikan oleh Greenleaf ini menurut saya sangat sesuai dengan apa yang ditunjukkan Yesus dalam bacaan kita saat ini. Tindakan Yesus dalam membasuh kaki murid-muridnya adalah contoh yang sempurna dari seorang pemimpin pelayan. Kendati Yesus memiliki segala otoritas, Dia merendahkan diri untuk melakukan tugas yang paling rendah. Tindakan ini menunjukkan bahwa di dalam kepemimpinan yang sejati, melayani bukanlah tanda kelemahan, melainkan kekuatan dan kebesaran. Kerendahan hati dari Yesus mengajarkan kita bahwa pemimpin sejati tidak perlu menjaga gengsi atau status sosial. Yesus justru menggunakan otoritasnya untuk melayani murid-muridnya, sebuah tindakan yang berakar dalam kasih untuk perhatian kepada kebutuhan orang lain. Nah, para sahabat Petra yang terkasih, untuk semakin memahami kisah pembasuhan kaki yang dilakukan atau dilayani oleh Yesus ini, kita perlu terlebih dahulu memahami ritual pembasuhan kaki ini dalam budaya Israel ketika itu. Sehingga dengan pemahaman yang lebih menyeluruh ini, kita semakin mampu memaknai apa yang dilakukan Yesus kepada para muridnya. Yang pertama, menurut tradisi orang-orang Israel ketika itu, bahwa tindakan pembasuhan kaki itu adalah tindakan yang seharusnya dilakukan oleh seorang hamba. Dalam masyarakat pada zaman Yesus, pembasuhan kaki adalah tugas yang biasanya dilakukan oleh hamba atau pelayan, terutama yang berkedudukan paling rendah. Pembasuhan kaki ini diperlukan karena orang pada masa itu umumnya berjalan dengan sandal di jalanan yang kotor dan berdebu. Bahkan seringkali mereka tidak menggunakan alas kaki. Ini yang pertama. Yang kedua, pembasuhan kaki sebagai sebuah tindakan keramah tamahan
atau hospitality. Jadi, pembasuhan kaki ini selain dilakukan oleh hamba, pembasuhan kaki ini juga merupakan bagian penting dari tindakan keramah tamahan dalam budaya Yahudi. Jadi, sudah lumrah, sudah wajar ketika asalkan kita orang Israel berkunjung atau bertamu ke rumah seseorang, pasti disediakan air untuk membasuh kaki sebagai sebuah penerimaan yang hangat. Namun meskipun air mungkin disediakan, biasanya tamu membasuh kakinya sendiri, kecuali jika ada pelayan yang akan melakukannya. Ini yang kedua. Yang ketiga, sebagai simbol pemurnian dan ketaatan dalam budaya Yahudi. Dalam konteks Yahudi, air memiliki makna simbolis yang mendalam sebagai alat untuk pemurnian. Dalam banyak upacara keagamaan Yahudi, air digunakan untuk menyucikan diri sebelum memasuki bait Allah atau mengambil bagian dalam ritual keagamaan. Pembasuhan kaki sebelum makan juga dimaknai sebagai tindakan simbolis untuk mempersiapkan diri secara rohani, menyingkirkan kotoran duniawi, dan menjadi tahir atau bersih di hadapan Tuhan. Jadi inilah yang kemudian perlu kita pahami untuk melihat bagaimana pembasuhan kaki itu dalam konteks orang-orang Israel. Sahabat Petra yang terkasih, dari bacaan ini, apa yang kemudian bisa kita jadikan sebagai pegangan dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama, yaitu teladan dari Yesus, yaitu kasih yang merendahkan diri. Di ayat pertama dari Yohanes 13, kita melihat bahwa Yesus tahu bahwa saatnya sudah tiba bagi Yesus untuk kembali kepada Bapa. Meskipun demikian, ia masih mengambil waktu untuk menunjukkan kasih-Nya yang sempurna kepada para murid-murid-Nya. Tindakan pembasuhan kaki ini adalah tugas seorang hamba, sesuatu yang dianggap rendah di dalam budaya saat itu. Tetapi Yesus, Tuhan dan guru mereka, justru melakukannya, dan ini menunjukkan sebuah kerendahan hati yang dilakukan oleh Yesus. Nah, kalau kita berefleksi dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan kita, apakah kita juga sudah siap untuk merendahkan diri, untuk tidak dianggap demi melayani orang lain? Apakah kita rela melakukan pekerjaan-pekerjaan yang mungkin dianggap rendah, dianggap sepele, sesuatu yang dianggap kok begitu aja mau melakukan? Nah, melalui teladan dari Yesus, kita diajak untuk memiliki hati yang siap melayani tanpa mengharapkan balasan atau pujian. Ini yang pertama. Yang kedua, makna pembasuhan kaki adalah sebuah pemurnian dan pembaruan. Ketika Yesus hendak membasuh kaki murid-muridnya, Simon Petrus menolak dengan keras. Engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya. Yesus kemudian menjawab bahwa jika Petrus tidak dibasuh, ia tidak akan mendapat bagian bersamanya. Di sini kita melihat bahwa membasuh kaki bukan sekedar tindakan fisik semata, bukan sekedar ritual yang nampak secara mata manusia, tetapi di dalam tindakan pembasuhan kaki terdapat sebuah simbol, yaitu bagaimana terjadinya pemurnian rohani. Membasuh kaki menggambarkan kebutuhan kita untuk selalu dibersihkan dari dosa-dosa kita yang selalu mengotori kehidupan kita sehari-hari.
Jadi meskipun kita sudah diselamatkan, kita masih perlu terus-menerus melakukan pembaharuan dalam perjalanan iman kita. Melalui kasih karunia-Nya, Tuhan membersihkan kita agar kita layak di hadapan-Nya. Ini yang kedua. Yang ketiga, kembali sesuai dengan tema kita saat ini. Siapakah yang sedia membasuh kaki? Di ayat 14 Yesus mengatakan, "Jadi, jikalau aku Tuhan dan gurumu membasuh kakimu, maka kamu pun wajib saling membasuh kaki." Ini adalah panggilan yang jelas kepada kita semua sebagai pengikut Kristus. Membasuh kaki tidak hanya dalam arti harafiah, tetapi sebagai simbol dari kesediaan untuk melayani sesama dengan kasih, dengan rendah hati, dan dengan tanpa syarat. Lalu pertanyaan pentingnya adalah, siapa di antara kita yang siap membasuh kaki orang lain? Siapakah yang bersedia mengasihi dengan tindakan nyata? Kendati tindakan nyata itu mungkin membuat kita dianggap rendah oleh orang lain. Realitanya, dunia saat ini seringkali mementingkan status dan kehormatan. Tetapi Yesus menunjukkan bahwa kebesaran sejati adalah ketika orang mau melayani dan bukan dilayani. Ini yang ketiga. Yang keempat, panggilan untuk melayani dengan kasih. Yesus menutup pelajaran ini dengan sebuah janji. "Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya." Ayat yang ke-17. Kebahagiaan sejati bukan ditemukan dalam menerima pelayanan, tetapi dalam melayani. Saat kita merendahkan diri dan melayani orang lain, justru sebenarnya kalau kita peka, kita akan menemukan kebahagiaan yang tidak bisa diberikan oleh dunia ini. Sebagai gereja, panggilan kita adalah menjadi komunitas yang saling melayani, tanpa memandang siapa yang lebih tinggi atau lebih rendah. Kita semua dipanggil untuk membasuh kaki orang lain, dalam arti untuk merawat, mengasihi, mendukung mereka yang berada di sekitar kita. Mungkin ini berarti melayani mereka yang terpinggirkan, membantu mereka yang lemah, atau memberikan waktu kita bagi mereka yang membutuhkan. Sahabat Petra yang terkasih, Yesus mencari mereka yang sedia membasuh kaki, yaitu mereka yang dengan penuh kerelaan merendahkan diri untuk melayani. Hari ini kita dipanggil untuk meneladaninya, bukan dengan kata-kata manis semata, tetapi sebuah tindakan nyata. Apakah kita siap untuk membasuh kaki orang lain, seperti Yesus telah membasuh kaki kita? Kiranya Tuhan memberikan kita hati yang penuh kasih dan kerendahan hati untuk mau melayani sesama, sehingga melalui pelayanan kita, kasih Kristus semakin nyata di dunia ini. Amin. Demikian Embun Pagi edisi Rabu 23 Oktober 2024. Kita akan berjumpa kembali dalam Embun Pagi edisi berikutnya, dan damai sejahtera serta sukacita senantiasa menyertai saudara kekal selama-lamanya. Amin.